Kemarin itu ada yang nanya sama aku, Anggi, kalau mau mulai investasi saham itu butuh uang berapa ya buat mulai? 5 juta cukup nggak buat awal jadi trader saham? Aku jadi mikir, ini pertanyaan menarik, pasti banyak juga dari teman-teman yang punya pertanyaan yang sama. So, kalau kamu mau tahu jawabannya, tonton sampai akhir videonya. Kalau ini pertama kali kamu nongol di channel aku, hello, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Kalau kamu udah subscribe dan balik ke channel aku, thank you so much. Makasih udah sering setia nontonin video aku. Oke, kita bakal langsung bahas pertanyaan tadi ya. Berapa modal awal buat mulai trading saham? Aku rasa pertanyaan ini bisa dijawab dari dua sisi. Yang pertama, kita bisa bahas dari sisi pembukaan account di sekuritas. Yang kedua, aku bisa jawab dari perspektif teknis ketika kita beli saham. Wih, kayaknya kok ngeruwet banget nih. Tenang, nggak seruwet namanya. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama, itu dari teknis pembukaan rekening saham di sekuritas. Kebetulan aku kan kerja di sekuritas, jadi aku tahu betul proses pembukaan akunnya. Dan sebenarnya dalam proses kamu membuka akun di sekuritas itu pada dasarnya itu gratis. Jadi sebenarnya boleh dikatakan nggak ada alasan yang masalah kayak hambatan biaya kenapa kamu belum mulai belajar tentang investasi saham. Karena untuk memulainya itu, untuk buka account itu benar-benar gratis. Memang nanti pada akhirnya ketika kamu mau beli saham, tentunya dong kamu harus isi uang gitu kan. Masa nanti beli sahamnya pakai apa dong kalau nggak ada uang di rekening kamu. Kalau kamu penasaran bagaimana caranya memilih sekuritas, karena sekuritas itu ada banyak, tonton video yang udah aku bikin, aku kasih di layar gitu kan. Kamu tinggal tonton detail video itu, aku udah bikin khusus buat kamu. Karena ini memang banyak banget yang nanya gimana cara milih sekuritas kalau baru mau mulai investasi saham. Jadi proses pembukaan account di sekuritas itu memang cuma teknis administrasi saja. Kalau kebetulan aku di RHB Sekuritas, itu proses pembuatan accountnya full online. Jadi kamu tinggal isi e-form. Kalau kamu tertarik, kamu bisa chat di bawah atau DM aku di Instagram. Pasti aku cantumin kan Instagram aku. Kamu bisa DM aku di situ. Itu prosesnya semua online. Jadi kamu tinggal isi e-form, terus nanti e-formnya aku report ke kantor gitu kan. Nah, nanti prosesnya semua otomatis. Jadi nanti setelah kamu dapat account, setelah account kamu jadi, account sekuritasnya, nanti semua data personal kamu seperti username, password, dan PIN itu akan dikirim semuanya via email. Jadi keamanannya itu sangat terjamin gitu kan. Saya itu nggak bakal tahu misalnya password kamu apa terus bisa login ke akun kamu, itu nggak akan terjadi. Karena nanti kalau kamu sudah terima password dan PIN-nya itu, kamu tinggal login, terus nanti password dan pinnya bisa kamu personalisasi. Jadi kayak pin ATM gitu, yang tahu itu cuma kamu. Sekuritasnya nggak tahu, orang sekuritasnya alias saya itu juga nggak tahu. Jadi semuanya full dalam kontrol kamu. Nah, begitu rekening saham kamu jadi di sekuritas, itu yang kamu lakukan hanya tinggal top up dana untuk beli saham. Nah, sekarang ini kan kamu pasti nanya, terus dananya berapa dong yang harus aku top up? Nah, itu sebenarnya bebas, kamu mulai dari 100.000 juga bisa. Jadi nggak ada kayak misalnya temen aku tanya, oh harus 5 juta ya buat pertama kali mulai. Itu sebenarnya enggak. Tapi terus terang memang ada beberapa sekuritas, ya ini sharing pengalaman aja. Sebelum aku di RHB, aku kerja di sekuritas yang mengharuskan kalau kamu mau top up dana itu harus minimal 5-10 juta untuk awal pembukaan account. Itu memang ada sekuritas yang seperti itu, tapi pada umumnya itu sebenarnya gratis gitu bukanya. Untuk bukanya tuh gratis, nanti kalau mau beli terserah kamu mau top up sejumlah uang berapa untuk memulai investasi saham. Nah, jumlahnya berapa itu tergantung dari kamu mau beli saham apa gitu sebenarnya. Yang jelas sih semakin sedikit kamu top up, misalnya cuma 100.000, itu ya pilihan saham kamu terbatas dong. Otomatis kamu nggak bisa beli saham-saham sultan seperti misalnya BCA atau Gudang Garam gitu kan. Kamu pasti pilihannya akan sangat terbatas karena biaya dana kamu di RTI memang cuma 100.000. Untuk lebih detailnya, aku mau ajak kamu ke layar komputer aku untuk aku jelasin secara perhitungannya kalau dari teknis pembelian saham sebenarnya berapa yang kamu butuhkan untuk memulai investasi di saham. Oke, dari sisi teknis pembelian saham ya, kita mulai nih.
Nah, minimal pembelian saham itu kan 1 lot alias 100 lembar. Jadi kita contoh nih, misalnya kamu mau beli saham ABC, harganya itu Rp50 per lembar. Berarti kalau kamu mau beli saham ABC, minimal kamu beli 1 lot. Nah, yang kamu butuhkan itu berarti Rp5.000 nih kan. Rp50 dikalikan 100 lembar. Contoh lagi nih, misalnya kamu mau beli saham XYZ, harganya 1.000 per lembar. Kamu harus beli minimal 1 lot dong, berarti yang kamu butuhkan adalah 100.000. Didapat dari Rp1.000 nih harga per lembar, dikalikan dengan 100 lembar minimal pembelian. Nah, apa yang terjadi kalau kamu mulai dari 100.000? Karena banyak yang nanya sama aku begini nih, Mbak, kalau misalnya uangku 100.000, terus aku bisa beli saham apa aja ya? Nah, ini mau aku kasih gambarannya. Kalau uang kamu cuma 100.000, karena minimal pembelian itu 100 lembar kan, 1 lot, maka kamu cuma bisa beli saham yang harganya Rp1.000 per lembar. Dengan asumsi Rp1.000 per lembar ini belum ngitung fee. Terus pasti ada yang nanya lagi, terus yang 1.000 per lembar ini saham apa aja ya Mbak? Gitu. Malah pernah ada yang bilang ke saya, Mbak, minta listnya dong yang harga saham minimal 1.000 ke bawah gitu. Itu nggak bisa ya, sorry aja kalau misalnya kamu minta list kayak begitu, karena kan informasinya itu informasi publik, di aplikasi juga ada. Kamu tinggal googling juga itu ada. Intinya kamu tinggal lihat aja gitu kan, saham apa yang harganya di bawah 1.000. Karena kan itu ada 600 perusahaan publik yang ada di bursa, nggak mungkin dong aku rekapin satu-satu gitu kan, kayak anak TK nanti repot deh. Masa kamu mau, ceritanya kan mau invest saham biar kaya nih, masa kalau kamu mau kaya attitude kamu begitu, nyari informasi yang sudah ada di publik aja, nggak mau gitu kan. Jadi sorry kalau kayak gitu aku nggak bisa bantu, aku cuma bisa ngasih gambaran nih, kira-kira akan seperti ini gambarannya kalau dana kamu di portofolio cuma 100.000. Saya sendiri nggak nyaranin kamu mulai dari 100.000 ya. Kenapa? Yo, nih aku mau terangin alasannya. Yang pertama, itu kalau kamu mulai dari 100.000, kamu tidak bisa belajar tentang diversifikasi saham. Diversifikasi itu bahasa keren dari uang kamu tuh dibagi-bagi. Jadi kalau uang kamu 100.000 itu, kan sangat jarang lah ya kalau 100.000 masa mau kamu bagi 5 per saham 20 ribuan. Biasanya orang males. Jadi asumsinya itu berdasarkan pengalaman saya sekian lama dengan sekian ratus nasabah. Kalau kamu mulai dari 100.000, pasti kepala kamu tuh all in. All in itu dalam artian kamu 100.000 ya beli saham cuma satu, saham A, saham B gitu kan. Itu kamu tidak bisa mempraktekkan itu tadi, diversifikasi. Nanti contohnya kayak apa diversifikasi akan aku terangin di slide selanjutnya ya. Jadi ini diterima dulu saja bahwa kalau 100.000 kamu tidak bisa belajar diversifikasi. Hopefully nanti kalau sudah aku terangin sampai belakang, kamu akan ngeh maksudnya kenapa saya tidak menyarankan nasabah itu mulai investasi dari Rp100.000. Nah, ini alasan pertama. Kita ke alasan kedua. Ini masalah psikologis sih kalau menurut saya. Jadi biasanya kalau kamu mulai dari 100.000 itu kan kamu nganggapnya duit kopi ya iseng-iseng aja deh. Kali aja untung, kalau nggak untung ya udah gitu. Itu kalau kamu balik lagi berdasarkan pengalaman saya dari sekian ratus nasabah, kalau kamu attitude kamu masuk ke bursa dengan attitude seperti itu, biasanya yang terjadi adalah kamu itu nggak serius karena ya udahlah 100.000 lah anggap aja buang sial, atau ada yang bilang kadang udahlah anggap aja ngamal ke BEI gitu kan. Itu ya aku ngerti sih itu masa lucu-lucuan ya, cuma kalau kamu mau serius itu saya sarankan sih kamu tidak begitu gitu. Yang saya sarankan itu kamu mulai masukin uang yang jumlahnya lumayan, makanya ini aku kasih tanda kutip ya lumayannya, yang lumayan menurut kamu. Misalnya tiap orang ini kan beda-beda lumayannya berapa. Kalau saya pribadi sih saya suka tantangan. Jadi yang lumayan itu menurut saya misalnya 1 kali biaya hidup saya 1 bulan. Itu seru kan. Misalnya let's say saya butuh 5 juta sebulan, saya masukin 5 juta. Itu pasti saya langsung serius dong gitu loh. Langsung yang uang nggak boleh main-main nih. Masa uang 5 jutaku yang untuk hidup 1 bulan itu melayang begitu saja. Tapi kan orang tuh beda-beda. Aku nggak bilang baik lagi, nggak bilang harus 5 juta ya. Itu tadi contoh saja. Misalnya yang lumayan buat kamu, buat aku tuh 500.000 udah lumayan, Mbak, aku hilang 500.000 aja misalnya nggak rela gitu. Ya udah, kamu mulai dari 500.000. Tapi saya sarankan kamu
masukkan uang ke portofolio itu yang jumlahnya lumayan supaya kamunya itu serius dalam belajar. Tapi in the end of the day gitu kan, balik lagi gimana pun yang paling penting itu emang mulai dulu. Karena kalau kita terlalu banyak berdebat misalnya 100.000 aja, 500.000 aja, yang lumayan berapa ya buat aku. Terus kamu menghabiskan 3 bulan untuk berpikir kamu mau masukin berapa gitu, itu menurut saya sih nggak worth it. Kalau emang kamu mampunya 100.000 atau beraninya baru 100.000 atau whatever lah. Intinya misalnya cuma mau 100.000 ya nggak apa-apa. Misalnya 100.000 tuh udah kamu hilang aja udah nggak rela gitu kan. Itu nggak apa-apa, mulai aja dari 100.000. Yang penting mulai dulu. Daripada kamu itu tadi berdebat, berpikir berapa jumlahnya, tahu-tahu sudah 3 bulan, jangan-jangan malah 3 tahun gitu kan, tapi kamu nggak tetap aja nggak buka-buka saham, nggak belajar investasi, buat apa juga kan, kamu nggak belajar juga gitu, jadi rugi waktu. Jadi ya balik lagi sih ke kamu dalam mengambil keputusan gimana. Nah, ini aku mau bantu nerangin yang tadi kan masalah diversifikasi. Jadi mau aku kasih contoh ini nih 5 juta. Seperti yang aku bilang di awal tadi kan ada temanku nanya, "Mbak, kalau 5 juta cukup nggak buat awal trading?" Setelah sampai sini kita bisa nyimpulin kan cukup banget 5 juta itu gitu. Dan aku mau kasih contoh misalnya, oke, misalnya kita mau masukin 5 juta nih. Terus kita apain dong uangnya? Hal pertama yang saya sarankan kalau uang kamu sudah lumayan, ya saya sarankan sih di atas 1 juta gitulah ya, itu baiknya belajar diversifikasi. Ini adalah sebuah skill yang harus kamu kuasai kalau nanti uang di portofolio kamu itu makin banyak. Jadi saya amat sangat tidak menyarankan, walaupun saya kenal ada orang yang begitu, saya sangat tidak menyarankan misal uang kamu 100 juta di portofolio terus kamu beliin cuma satu saham. Walaupun saya kenal sih, ada orang yang begitu, saya kenal ada teman pribadi, ada yang begitu, tapi dia sudah pengalamannya sudah lama gitu ya di market dan memang kebetulan gayanya seperti itu. Kalau kamu masih newbie yang benar-benar baru awal belajar, saya saranin untuk mengurangi kerugian dan mencegah kamu kapok begitu ya di bursa saham, baiknya itu dibagi saja uangnya. Dana 5 juta ini bisa kamu bagi ke beberapa saham. Saran saya sih kamu bagi ke 3 sampai 5 saham. Jangan dibagi misalnya ke 10 saham gitu kan. Jadi kalau misalnya let's say 5 saham nih ya kita pilih, berarti kan satu saham 5 jutaan. Nah, kalau kamu bagi ke 10 saham, satu saham itu jadi 500 ribuan. Jadi matematika aja. Dan angkanya tuh sebenarnya bisa kamu pilih sendiri sih gitu. Maksudnya mau dibagi ke berapa saham, nggak ada yang, oh yang benar nih begini. Misalnya yang benar tuh 5, kalau nggak 5 salah. Itu nggak ada. Jadi semua balik lagi ke investor. Kamu balik lagi ke keputusan kamu sendiri sebagai investor gitu loh. Cuma saran saya itu baginya itu jangan ke terlalu banyak. Jadi kamu ambil titik tengahnya lah. Tengahnya kamu enaknya di mana. Jadi kalau terlalu sedikit itu nanti portofolionya terlalu fokus gitu kan, pilihannya terlalu sedikit. Kayak tadi teman saya itu yang 100 juta cuma beli satu saham. Konsekuensinya itu kalau kamu cuan, 1% aja udah kerasa kan langsung 1 juta gitu loh. Tapi kalau kamu rugi, itu juga begitu. Kamu kalau rugi 5% tuh langsung 5 juta, modal kamu tinggal 95 juta. Itu biasanya sih kalau newbie, percaya saya 3 bulan paling biasanya kapok gitu kalau gayanya terlalu fokus begitu. Nah, kalau terlalu nyebar, misalnya ke 10 saham, bahkan saya pernah punya nasabah tuh sahamnya sampai sampai kayak minimarket di scroll-scroll itu nggak selesai-selesai gitu. Wah, itu saya jamin kamu pasti pusing. Biasanya kamu berakhir, kamu bahkan lupa punya saham tertentu, ternyata sudah merah, ternyata sudah hijau. Pokoknya nanti manajemennya kacau. Jadi baiknya sih biasanya saya kasih angka antara 3 sampai 5 untuk nasabah, silakan pilih sendiri gitu. Nanti kalau kamu sudah praktek, biasanya kamu bisa, kayaknya aku kurang cocok deh 3, mungkin aku mau coba 5 gitu. Nanti trial and error karena setiap orang nanti beda-beda. Begitu. Nah, ini tadi ya, aku udah asumsikan misalnya kita pilih 5 saham, berarti satu sahamnya itu value-nya 1 juta kamu belinya. Nah, dengan dana 1 juta per saham, balik lagi nih kayak pertanyaan si 100.000 tadi kan, kita bisa beli saham apa aja dong gitu. Nah, ini gambarannya balik lagi. Jadi semuanya itu cuma hitungan matematika aja kok gitu. Kalau kamu dananya misalnya 1 juta per saham, karena minimal beli itu 100 lembar kan, satu lot, maka kamu bisa beli maksimal sampai di harga 10.000 per lembar. Asumsi belum hitung fee gitu kan.
Tadi kan kalau 100.000 cuma 1.000 tuh per lembar maksimal. Jadi kamu cuma bisa beli saham dalam tanda kutip saham murah gitu kan. Nah kalau dana kamu 1 juta nih gitu kan per saham, kamu bisa beli sampai 10.000. Ini lumayan lah, kamu bisa beli BRI itu bisa beli. BRI kan mungkin waktu video ini dibuat kayak 3.000 sekian lah ya, itu kamu bisa beli. Nah kalau uang kamu cuma 100.000, kamu nggak bisa beli BRI gitu kan. Kebayang nggak? Karena BRI harga per lembarnya kan 3.000. Sedangkan kamu maksimal per lembar 1.000. Nah, kira-kira begitulah gitu. Untuk nanti detailnya sahamnya apa aja, kamu kepoin aja tuh di market. Karena emang kamunya kan harus banyak belajar gitu kan. Nah, terus untuk masalah ngitung fee ini, saya sih biasanya nggak terlalu musingin. Karena sebenarnya secara presentasi kecil banget. Kayak beli itu kan cuma 0,15%, jual 0,25%. Itu nggak nyampe 0,5% kan gitu. Jadi menurut saya sih ya fee itu penting ya. Saya nggak bilang fee itu nggak penting, fee itu penting. Cuma jangan sampai kamu terlalu takut salah karena saya asumsikan di sini belum ngitung fee gitu. Terus nanti di aplikasi juga kalau uang kamu kurang itu nanti dikasih tahu kok di aplikasinya misalnya dana Anda tidak mencukupi gitu. Jadi tenang aja kalau kamu nggak gusa-gusu, kalau kamu santai sebenarnya ini nggak terlalu berbahaya ya seperti yang digembar-gemborkan orang di luar sana ke bahwa wah saham bahaya judi nanti bangkrut bla bla. Itu tergantung kamunya sih balik lagi begitu. Jadi kesimpulannya jelas ya, kalau dana per saham kamu itu lebih banyak, itu pilihan saham kamu lebih banyak juga gitu. Karena kamu bisa beli saham yang harga per lembarnya lebih mahal lagi. Hitungannya kira-kira ini tadi panjang lebar udah aku jelasin ya. Aku harap cukup jelas. Oke, aku harap tadi penjelasannya cukup jelas dan kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya untuk memulai investasi saham itu tidak ada batas minimal. Dan satu hal yang selalu aku omongin kalau misalnya ada temen atau nasabah baru yang nanya tips-tipsnya apa, itu bener deh. Yang jelas kamu tuh harus cepet mulai investasi, mulai aja dulu gitu kan. Nggak perlu bayangin, oh nanti rugi, nanti uangnya hilang dan segala macam. Kamu belajar, tapi jangan nunggu sampai ahli baru masuk, karena biasanya belajar investasi itu menurut saya kayak belajar renang. Kamu harus tahu lah, pilih kolam yang nggak terlalu dalam, jangan nggak bisa renang langsung renang di laut kan bahaya gitu kan. Tapi kamu harus renang. Kalau kamu cuma membaca dan browsing tentang apa itu renang dan bagaimana caranya renang, tapi kamu nggak pernah nyemplung ke kolam, itu kamu nggak bakal pernah pinter gitu kan. Dan investasi itu juga kayak gitu. Jadi aku selalu tekanin, buka aja dulu akunnya, masukin 100.000 deh gitu. Nanti kalau kamu sudah punya account dengan berisi uang kamu yang ada di situ, itu biasanya kamu lebih tertarik, kamu lebih komit untuk belajar dan mencari tahu tentang investasi saham lebih lanjut. Dan kalau kamu mulai mencari tahu kayak gitu, tentunya dalam 3-6 bulan biasanya kamu akan jauh lebih paham tentang apa itu investasi saham dibanding kamu cuma kayak nungguin saat yang tepat untuk masuk ke market misalnya gitu. Karena saat yang tepat itu adalah selalu sekarang, nggak pernah ada saat yang tepat itu bagaimana. Kalau kamu masih punya pertanyaan yang lain, kamu boleh komen di bawah atau kamu bisa DM aku di Instagram, follow aku juga biar follower aku naik. Oke, jadi silakan aja terbuka komennya buat kalau mau komen, mau nanya lebih lanjut di Instagram juga boleh. Kalau mau private silakan DM saya terbuka buat teman-teman buat kita ngobrol. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya supaya nanti kalau aku upload video kamu dapat notifikasi dan sharing video ini ke teman-teman kamu. Oke? Ciao.